Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Babuna dari Prodi PGMI dengan NIM 2410524041. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang taksonomi dalam asesmen pembelajaran di SD dan juga MI. Nah, kita masuk ke pengertian dan tujuan dari taksonomi. Nah, apa itu pengertian dan tujuan taksonomi? Taksonomi adalah pengelompokan tujuan belajar ke dalam beberapa ranah atau domain. Nah, apa tujuannya? Tujuan utamanya untuk membantu guru menyusun pembelajaran yang sistematis, kemudian juga menyesuaikan tujuan aktivitas dan penilaian. Nah, hal ini membuat asesmen lebih bermakna dan tidak hanya hafalan. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu ada 3 ranah taksonomi. Nah, materi ini menekankan 3 domain utama. Yang pertama itu ada kognitif atau pengetahuan. Nah, apa itu kognitif atau pengetahuan? Nah, hal ini berkaitan dengan berpikir, memahami, contohnya seperti mengingat, menjelaskan, dan juga menganalisis. Kemudian yang kedua ada afektif atau sikap. Nah, hal ini berkaitan dengan nilai emosi dan juga karakter siswa. Nah, kita bisa ambil contohnya itu disiplin, tanggung jawab, dan juga empati. Nah, kita masuk yang poin ketiga, yaitu psikomotorik atau keterampilan. Nah, hal ini berkaitan dengan praktik dan juga tindakan. Kemudian contohnya bisa berupa ketika melakukan percobaan, membuat karya. Kemudian yang penting ketiganya harus dinilai secara seimbang di SD dan juga MI. Kemudian kita masuk ke taksonomi kognitif atau belum revisi. Terdiri dari 6 level. Yang pertama itu C1 mengingat, kemudian kita masuk ke C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, kemudian C5 mengevaluasi, dan yang terakhir adalah C6 yaitu mencipta. Nah, kemudian urutan dari yang paling sederhana atau kompleks. Yang keempat ada ranah afektif. Nah, apa itu ranah afektif? Yaitu level perkembangan sikap. Kemudian di sini ada A1 yaitu menerima, kemudian ada A2 merespon, kemudian A3 menilai, selanjutnya A4 mengorganisasi, kemudian A5 menghayati, dan hal ini dinilai melalui observasi jurnal guru. Nah, kemudian penilaian dari diri dan juga teman. Yang kelima kita masuk ke ranah psikomotorik. Nah, tahapan keterampilan. Nah, yang bagaimana yaitu tentang meniru, memanipulasi, dan juga presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contohnya, yaitu contohnya praktik ibadah, percobaan sains, karya seni. Kemudian kita masuk ke 6, yaitu hubungan taksonomi dengan asesmen. Nah, apa itu hubungan taksonomi dengan asesmen? Yaitu setiap domain punya teknik penilaian yang berbeda. Contohnya kognitif, yaitu penilaian yang berupa tes, kuis, dan juga tugas. Kemudian afektif, nah afektif itu bisa observasi jurnal. Kemudian ada psikomotorik, yaitu praktek proyek. Nah, semakin tinggi level, semakin autentik penilaiannya. Kemudian yang ketujuh, contoh penerapannya. Nah, di sini yang pertama saya mengambil contoh itu topik kebersihan kelas. Nah, di kognitif, kemudian menjelaskan manfaat kebersihan. Kita sebagai guru menjelaskan kepada siswa apa itu manfaat kebersihan. Kemudian afektif, yaitu menunjukkan kepedulian. Nah, psikomotorik yaitu praktek membersihkan. Kemudian penilaian. Nah, penilaian tes kognitif itu observasi. Kemudian afektif, praktik psikomotorik. Yang kedelapan, langkah-langkah menyusun asesmen. Nah, yang pertama tentukan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, tentukan domain dan juga level. Selanjutnya yang ketiga, pilih teknik asesmen. Nah, selanjutnya buat indikator dan juga rubrik. Selanjutnya berikan umpan balik. Dan 9, kata kerja operasional. Nah, apa itu kata kerja operasional? Contohnya itu kognitif, menjelaskan, menganalisis. Kemudian afektif, itu menghargai, peduli. Kemudian psikomotorik, yaitu mempraktikkan, membuat
kita harus menghindari kata umum seperti memahami tanpa indikator jelas. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan utama yaitu asesmen yang baik tidak hanya hafalan. Nah, tetapi harus mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama pengetahuan atau kognitif, kemudian sikap atau efektif, dan juga keterampilan atau psikomotorik. Nah, taksonomi membantu pembelajaran jadi lebih terarah, kemudian lebih objektif, lebih bermakna. Nah, demikian video penjelasan saya tentang taksonomi. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.